Kembali di IDX Opening Bell pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan kembali bergabung bersama analis Panin Sekuritas, Juan Octavianus. Selamat pagi Mas Juan. Selamat pagi. Ya, Mas Juan, kita kalau melihat tadi indeks sudah dibuka di awal memang sempat mengalami kenaikan, tapi di sini kenaikan tertinggi tercatatkan hanya di 6.170, lalu mengalami penurunan kembali begitu, sekarang di 6.152. Nah ini sangat fluktuatif untuk pembukaannya hari ini, sementara kemarin juga ditutup melemah. Analisis Anda terhadap pergerakan sepanjang hari ini akan seperti apa untuk IHSG? Ya, kita memang memperkirakan buat hari ini agak lebih menurun ya kecenderungannya ya. Oke. Dikarenakan sebenarnya kalau kita lihat dari US sendiri, ini ada kekhawatiran terkait dari US yield yang kembali meningkat ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa hari kemarin, udah mulai easing nih ke level 1,6. Sekarang ini udah back to 1.7. Nah ini sebenarnya menyebabkan ekspektasi terhadap inflasi, overheating dari ekonomi, nanti yang menyebabkan sebenarnya dari the Fed akan disebut taper tantrum, yaitu mulai mengurangi dari pembelian obligasi. Walaupun sebenarnya dari the Fed sendiri memberitahukan bahwa dari sisi nanti pengetatan dari sisi monetary policy-nya itu akan lebih bersifat transparan. Jadi akan ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk bersifat dari pembelian. Namun ini akan tetap menjadi kekhawatiran pelaku pasar terkait nanti dari sisi liquidity-nya ke pasar akan menurun. Lalu juga kalau kita lihat beberapa rilis data dari Eropa dan juga dari sisi regional itu Asia, ini menyebabkan juga sebenarnya dari penurunan. Kalau kita lihat juga kasus COVID-19 di Europe, ini kan udah third wave ya, makanya kita lihat ini juga menjadi kekhawatiran terkait dari pelaku pasar, terkait dari potensi pertumbuhan katanya lebih lambat untuk di tahun ini seperti itu. Oke. Jika merangkum kondisi indeks kita dalam sepanjang Maret ini, kalau kita lihat di IDX Diary juga kecenderungannya ini lebih didominasi terkoreksi begitu IHSG. Kalau dirangkum secara keseluruhan untuk bulan Maret ini sebenarnya faktor apa yang paling sentimen apa yang sebenarnya yang paling mempengaruhi baik dari dalam negeri maupun secara global begitu terhadap penurunan IHSG sepanjang Maret, Mas Juan? Iya, jadi kalau kita melihat buat sepanjang Maret ini lebih didominasi dari faktor regional ya, di mana kan kalau kita melihat sebenarnya euforia market akibat dari banyaknya stimulus digelontorkannya banyak sekali, liquidity ke market cukup tinggi, ini menyebabkan marketnya overshoot nih. Nah, pasca dari sisa dari sisi stimulusnya ini dianggap ekspektasi sudah mau selesai atau adanya penurunan. Nah inilah yang menyebabkan sebenarnya dari sisi kekhawatiran terhadap pelaku pasar bahwa nanti dari liquidity-nya bakal mengering, dari sisi stimulus juga akan mulai turun. Nah ini yang akan sebenarnya ganggu dari sisi effectiveness dari pelaku pasar. Padahal sebenarnya dari sisi rilis data atau dari sisi realisasi masih belum menggambarkan nih sebenarnya dari sisi contohnya dari sisi misalnya valuasi. Nah ini menyebabkan sebenarnya valuasinya kan jadi lebih mahal nih dibandingkan dari sisi marketnya udah naik duluan seperti itu. Oke, baik. Ini terkait dengan rilis data juga begitu ya. Dan ini sejumlah data perekonomian juga akan keluar dalam pekan ini. Kita sudah memasuki bulan April begitu. Salah satunya untuk data inflasi. Kira-kira akan seperti apa pengaruhnya terhadap pergerakan indeks dan juga mungkin ada rekomendasi yang harus diketahui oleh para pelaku pasar untuk melihat kondisi ini nanti? Ya kalau inflasi sendiri memang kalau kita lihat nggak bakal terlalu signifikan ya, karena memang dari sisi pelaku pasar atau pasar mencermati dari sisi inflasi masih akan cukup lemah karena seasonality-nya juga kalau dibuat bulan-bulan seperti ini akan cukup lemah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya karena ada dari sisi Natal dan juga sekarang kan memang jauh lebih dari sisi sentimennya juga bulan ini termasuk cukup minim ya seperti itu. Nah dari masyarakat sendiri kalau dari sisi domestiknya akan lebih melihat dari sisi lebaran ya nanti bakal mendorong dari sisi penjualannya. Nah kita rasa masyarakat masih akan melihat lagi terkait nanti dari sisi pertumbuhan ekonomi juga di first Q yang diekspektasikan masih akan minus. Nah kita rasa akan lebih ke sana dari sisi pelaku pasarnya seperti itu. Oke, kalau untuk yield obligasi dari Amerika sendiri ini masih cukup mempengaruhi pasar tidak, dan pelaku pasar sendiri seperti apa menyikapinya begitu, Mas Juan? Ya, kalau dari yield obligasi ini translasinya adalah
jadi kurang menarik ya terkait dari negara berkembang. Dikarenakan sebenarnya pelaku pasar kan mencari instrumen investasi yang bisa mengalahkan ekspektasi peningkatan dari inflasi ya seperti itu. Nah, kalau ekspektasi inflasi 2,4%, at least mereka harus cari nih instrumen investasi yang bisa nyari imbal hasilnya bisa lebih dari sana. Makanya ini menyebabkan sebenarnya imbal hasil lebih tinggi. Nah, permasalahan negara berkembang ini ada yang namanya country risk premium. Nah, ini menyebabkan sebenarnya dari pelaku pasar lebih konservatif terhadap pasar negara berkembang. Sehingga dari uangnya banyak sekali lari kepada negara-negara yang lebih maju dan lebih aman seperti itu. Jadi efeknya akan cenderung negatif ya kepada IHSG seperti itu. Efeknya akan cenderung negatif begitu ya. Baik, kalau kita beralih ke Asia sendiri, ini geopolitik di Tiongkok ini nampaknya kembali memanas. Ini juga bisa mempengaruhi IHSG tidak? Karena kalau misalnya kita lihat dari pergerakan bursa Asia, sebenarnya yang mengalami koreksi untuk hari ini hanya Nikkei dan juga termasuk kita begitu IHSG. Selebihnya ini sebenarnya masih berada di zona hijau, tapi kondisi dari konflik Tiongkok ini yang kembali memanas kira-kira seperti apa akan mempengaruhi kita? Ya, kalau dari sisi geopolitik memang ini juga menjadi kasus negatif ya kalau kita lihat puncaknya itu kan pada pertemuan antara Joe Biden dan juga dari pihaknya China yang waktu itu ya ada di Alaska kalau nggak salah. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya ini juga bisa menjadi salah satu kekhawatiran juga bagi pelaku pasar. Nah, namun nanti dari sisi pelaku pasar masih akan mencermati terkait dari sisi vaksin dan juga dari US Yield nih, karena memang ini jauh lebih prioritas dibandingkan dengan geopolitikal. Karena kalau kita lihat juga dari tahun-tahun sebelumnya juga dari Trump, geopolitikal ini memang udah ada kan. Jadi makanya mereka jauh lebih terbiasa dibandingkan dengan sentimen US Yield dan juga dari sisi kasus COVID-19 nih yang kabarnya juga dari vaksin kan masih belum selesai dari Europe-nya. Ya, betul. Dan beberapa negara di Eropa juga kembali lockdown. Nah, ini seperti apa juga yang harus diantisipasi oleh pelaku pasar, mungkin juga dari kondisi perdagangan juga begitu, dari komoditas juga mungkin bisa berpengaruh terhadap kondisi beberapa negara di dunia yang ada yang kembali melakukan lockdown, vaksinasi juga mereka masih tengah melakukannya saat ini. Seperti apa kondisinya yang perlu diantisipasi pasar saat ini? Iya, kalau kita melihat translasi pada dari sisi lockdown, terutama di negara Europe, akan translasi paling kena tuh di komoditas ya kalau kita lihat. Kalau kita backtesting di 2020, metal mining paling kena ya, dikarenakan sebenarnya Europe itu kan merupakan pasar buat industrial. Nah, contohnya seperti dari sisi nikel dan juga tembaga dan juga koper ini pasti akan kena nih. Apalagi juga dari minyak juga pasti bakal kena signifikan. Nah, kalau untuk mengantisipasi hal ini, kita akan lebih konservatif strateginya untuk short and the midterm-nya. Kita akan lebih memprioritaskan saham-saham atau sektor-sektor yang lebih defensif atau mempunyai beta rendah dibandingkan dengan pasar. Nah, ini kita bisa lihat contohnya seperti dari sisi perbankan yang kuat dan juga dari sisi consumer seperti itu. Baik, kita akan membahas itu lebih jauh lagi seperti apa rekomendasi sahamnya juga yang kira-kira bisa ditarget oleh para pelaku pasar di segmen berikutnya, Mas Juan. Pemirsa IDX Opening Bell akan segera kembali usai jeda.